Salam, salam damai dan sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun saudara berada. Kembali saya hadir di dalam live TikTok ini. Saya melanjutkan kembali pembelajaran dan pengenalan akan siapakah Yesus Kristus. Pada pertemuan minggu lalu, saya menyampaikan topik di dalam kekristenan yang paling penting dan yang paling sentral, yaitu mengenal Yesus Kristus. Di dalam ajaran Alkitab dan bagi orang Kristen, mengenal Yesus Kristus hanya dapat diakui dan diterima oleh orang Kristen jikalau pengenalan akan Yesus Kristus dari ajaran Alkitab, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Kitab-kitab di luar Alkitab bisa jadi memberikan informasi atau deskripsi mengenai Yesus Kristus. Namun, semua informasi atau penjelasan di luar apa yang ditulis di dalam Alkitab, di luar itu tidak diakui dan diterima oleh orang Kristen sebagai dasar sumber kekuatan pengenalan akan Yesus Kristus. Karena itu perlu kembali saya tekankan disclaimer-nya bahwa pengenalan akan Yesus Kristus yang selalu saya jelaskan dan saya sampaikan ke publik pastilah berasal dari ajaran yang tertulis di dalam Alkitab. Tentulah pembelajaran ini bagi orang yang non-Kristen, yang tidak percaya, tidak bisa diterima dan bahkan sulit mengakui dan mempercayai. Itu hal yang biasa. Perspektif orang Kristen berkaitan dengan siapakah Yesus Kristus pastilah bersumber dari Alkitab, khususnya dari 4 Injil yang ditulis oleh Matius Lewi, Yohanes Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat penulis kitab-kitab Injil ini bersinergi dan saring menyatakan siapakah Yesus Kristus. Injil Matius yang terdiri dari 28 pasal, Injil Markus yang terdiri dari 16 pasal, Injil Lukas yang terdiri dari 24 pasal, dan Injil Yohanes yang terdiri dari 21 pasal, seluruhnya menjelaskan dan mengisahkan pribadi dan karya Yesus Kristus. Kalau kita mau mengenal Yesus Kristus secara mendalam dan memahaminya dengan seutuhnya, saudara sekalian dapat dengan teliti, perlahan, penuh dengan permohonan hikmat dari Tuhan Allah, agar kiranya Roh Kudus ketika kita membaca ayat demi ayat dari 4 Injil tersebut, kita dapat mengerti dengan baik. Khususnya bagi saudara yang belum mengenal siapakah Yesus Kristus. Apa bedanya mengenal dan mengetahui? Kalau mengetahui, umumnya tidak ada relasi personal, lebih hanya sebagai pengetahuan, seperti saya mengenal dan mengetahui tentang sebuah benda atau tumbuhan atau hewan atau seseorang. Jadi mengetahui itu tidak ada satu relasi yang personal. Tetapi kalau mengenal berarti ada suatu hubungan pribadi, relasi yang dekat, berinteraksi dan memahami setidaknya pikirannya, kehendaknya, afeksinya. Karena itu bagi saudara siapapun yang baru mengetahui dan mungkin belum mengetahui dan ingin mengenal Yesus Kristus, silakan membaca 4 Injil dengan sungguh-sungguh, ayat per ayat, pasal per pasal. Bahkan kalau ada kesempatan
dapat membaca berulang-ulang tiap-tiap kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dengan membaca, pengetahuan kita bertambah, pengenalan kita juga semakin terasa lebih dekat. Karena itu, saudara, mari kita bersama mengenal Yesus Kristus yang dinyatakan di dalam keempat Injil. Di dalam Injil Matius, 28 pasal itu memberikan kepada kita pengetahuan dan pengenalan akan siapakah Yesus Kristus, dimulai dari silsilanya, kemudian kelahirannya, sampai dengan kenaikannya. Dan tentu sebelum ia naik, ia mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia, ke segala bangsa, untuk memuridkan setiap bangsa menjadi murid Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Yesus, dimanapun saudara berada, apakah saudara tahu atau sudah kenal Tuhan? Kalau kita membaca Injil Matius, maka kita bisa lebih dekat mengetahui, lebih kenal secara pribadi bahwa Yesus Kristus memang hadir di dalam sejarah manusia dan dapat ditelusuri jejaknya secara historis. Memang silsilah ini tidak langsung kita bisa urut-urutkan seperti apa yang kita pikirkan dan kita bandingkan dengan apa yang tertulis dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Musa. Namun setidaknya kita dapat mengetahui bahwa melalui pembelajaran dan pengenalan kita mengenal Yesus Kristus dari Injil Matius, kita mendapatkan bahwa kehadiran Yesus Kristus di atas muka bumi ini sebagai manusia tidak dadakan. Sudah ada latar belakang historisnya. Tidak juga sesuatu yang memang harusnya begitu dikreasikan oleh manusia di zaman Yesus. Tidak demikian. Pernyataan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, menggambarkan bahwa kehadiran Yesus Kristus adalah kehadiran yang historis, bukan mitos, bukan dongeng, bukan cerita isapan jempol, bukan pembuat opini bahwa ada yang namanya Yesus. Kehadiran Yesus Kristus konkret. Itu sebabnya Matius Lewi mengatakan, menuliskan, dipimpin Roh Kudus, diinspirasikan kepadanya, menuliskannya secara verbal, dan dapat kita baca dalam terjemahan kita bahwa dia adalah dalam silsilahnya anak Daud, anak Abraham. Kemudian diungkapkan lagi tentang keberadaan siapa Abraham, sampai akhirnya kalau kita membaca di dalam ayat 6, ada Daud di sana sebagai seorang raja yang dikaruniakan jabatan kerajaan menggantikan Raja Saul sebagai Raja Israel. Di ayat yang berikutnya kita lihat bagaimana di ayat 16 dijelaskan mengenai Yusuf yang hadir, yang dinyatakan sebagai suami Maria yang melahirkan Yesus. Jadi di sini setidaknya apa yang dijelaskan dalam pasal 1 mengenai siapakah Yesus Kristus, ada Abraham, ada Daud, ada Yusuf. Jadi 3 tokoh ini penting dan perlu diingat, ditelusuri mengapa bisa sampai Daud dan bagaimana bisa sampai Yusuf. Sehingga fakta historis kehadiran Yesus di dalam sejarah bukan mitos, bukan rekayasa pengikut-pengikut Yesus, bukan cerita yang dibuat-buat oleh gereja abad pertama dan abad selanjutnya, tetapi sungguh merupakan fakta sejarah. Demikian juga kalau kita membaca ayat 18-nya sampai dengan ayat 25. Matius Lewi menuliskan mengenai kelahiran Yesus Kristus. Bisa lahir karena memang
dikandung di rahim Maria. Yang namanya lahir, seorang manusia itu dikandung di rahim perempuan. Yang mengherankan, Maria mengandung dari Roh Kudus. Maria memang sudah bertunangan dengan Yusuf, tetapi belum melakukan perbuatan sebagai suami istri karena memang belum ditabiskan sebagai suami istri. Dan Maria mengandung dalam keadaannya masih perawan. Dan Yesus dilahirkan oleh Maria. Tentu kalau kita bicara dilahirkan, berarti kandungan itu sudah waktunya dilahirkan. Melahirkanlah Maria setelah usia kandungan itu cukup. Ya, kurang lebih 9 bulan demikian. Kira-kira 38 sampai 41 minggu, kira-kira demikian. Yang umumnya seorang perempuan mengandung seorang anak di rahimnya untuk dilahirkan. Ini fakta bahwa memang Yesus Kristus dilahirkan oleh Maria yang mengandungnya dalam kondisi dia masih perawan. Artinya, ini bukan hasil hubungan laki-laki Yusuf tunangannya dengan Maria, tetapi kandungan itu dari Roh Kudus. Artinya, keberadaan kemanusiaan Yesus itu berbeda dengan keberadaan kemanusiaan Maria, kemanusiaan Yusuf, kemanusiaan Daud, kemanusiaan Abraham. Namun, saat yang sama juga, yang dilahirkan oleh Maria adalah manusia. Tetapi manusianya berbeda, karena dari Roh Kudus, bukan dari keturunan Adam. Saya dan saudara keturunan Adam. Di dalam Adam, dari Adam, Abraham, Daud, Yusuf dari Adam, Maria dari Adam. Saya mengetahui bagian ini penting untuk kita membedakannya. Jadi siapakah Yesus Kristus? Dia dari Roh Kudus di rahim Maria. Kemanusiaannya berbeda dengan saya dan saudara. Kalau kemanusiaan Abraham, kemanusiaan Daud, kemanusiaan Yusuf, kemanusiaan Maria, kemanusiaan saya, kita kemanusiaannya di dalam Adam, berarti saya dan saudara, kita manusia yang di dalam dan dari Adam berada dalam keadaan berdosa. Tetapi kalau kita membaca dan mempelajari dengan teliti, maka kemanusiaan Yesus yang dari Roh Kudus itu tidak dalam keadaan berdosa. Ini kualitas dan dari sumber yang berbeda. Kemanusiaannya tidak sama dengan kemanusiaan kita, tapi sama-sama manusia. Dan ketika kita belajar tentang kelahiran Yesus, ya, memang dia dilahirkan. Tentu kalau kita dilahirkan oleh ibu kita, dan kalau kita membaca dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 28, Kejadian pasal yang kedua ayat ke-7, dan Kejadian pasal kedua ayat 23, 24, bahkan Kejadian pasal 4 dan Kejadian pasal 5, dari seluruh rangkaian keberadaan manusia, kita manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah. Tentu kita punya tujuan. Tujuannya memuliakan dan meninggikan Allah Tritunggal. Prinsip pemikiran ini ada di dalam Perjanjian Lama dan tentunya diajarkan juga di dalam Perjanjian Baru lebih lengkap. Namun, tidak hanya kita memelihara bumi, mengelola bumi, dan menjaga bumi, kita juga diperintahkan Tuhan untuk bersama-sama sebagai mahkota dari ciptaan Allah, memberikan diri untuk memuliakan Allah. Ada hal yang sangat spesial dari kelahiran Yesus yang tidak mungkin saya, saudara, bahkan Adam, Abraham, Daud, Yusuf dapat melakukannya. Apa itu? Kalau kita membaca di dalam kelahiran Yesus pasal 1 ayat 23, dikatakan
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kemudian, bagian ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kita tahu kualitasnya. Kalau kita membaca sebelumnya di ayat 21, untuk kita berkaitan dengan apa yang dituliskan oleh Matius Lewi. Ayat 21 dikatakan, ia, maksudnya adalah di sini Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau, Maria, akan menamakan dia, anak laki-laki yang dilahirkan itu, namanya dinamakan Yesus. Karena Yesuslah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi di sini ada spesial tujuan dari kelahiran Yesus yang tidak mungkin pernah ada pada Adam dan nabi-nabi, Abraham, Daud, Yusuf, dan semua manusia. Satu-satunya yang ditulis oleh Matius Lewi. Kelahiran Yesus di bumi ini, dilahirkan Maria, ialah menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Siapakah umatnya? Apakah saudara? Kalau saudara belum jadi umatnya, jangan ragu, percaya, jangan bimbang, yakini bahwa Yesus Kristus Juru Selamat. Jadi sudah sejak dinyatakan kepada Maria bahwa yang dilahirkan itu Juru Selamat. Juru Selamat siapa? Umatnya. Yakni umatnya yang berdosa. Adakah manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Adakah manusia yang membutuhkan keselamatan? Ada. Tetapi yang membutuhkan keselamatan hanya umatnya yang dikaruniakan keselamatan, menebusnya, menyelamatkannya. Siapakah yang menyelamatkannya? Yesus. Ini yang perlu saya perkenalkan kepada saudara yang mungkin saudara belum pernah tahu, atau bagi saudara yang bukan Kristen belum pernah kenal bahwa Yesus itu dilahirkan untuk menyelamatkan. Ada orang dilahirkan tetapi keadaannya terus berbuat dosa setelah dilahirkan, dibesarkan. Tapi Yesus tidak demikian. Tentu ini menjadi menggembirakan. Dan terpujilah Tuhan, Matius menuliskannya bahwa Yesus Juru Selamat yang menyelamatkan umatnya orang berdosa. Dari ayat ini saja kita bisa memberikan pengertian. Mungkinkah saya menyelamatkan diri saya sendiri dengan perbuatan baik dan amal baik dan jasa baik dan keagamaan saya? Jawabannya tidak. Bisakah saya diselamatkan dari hukuman murka Allah karena saya orang berdosa dengan saya beragama saja, dengan saya bertindak melakukan ritual-ritual keagamaannya? Jawabannya tidak mungkin. Jadi kalau begitu, saya bisa menerima keselamatan karena ada Juru Selamat. Dan satu-satunya manusia yang dilahirkan dari Roh Kudus, yang menyatakan diri dalam fakta sejarah, yang dapat menyelamatkan orang berdosa, hanya Yesus Kristus. Matius memberikan gambaran pada bagian ini. Dan lebih lagi daripada itu, kalau saya tidak bisa menyelamatkan, malaikat tidak bisa menyelamatkan, para nabi tidak bisa menyelamatkan, rasul-rasul tidak bisa menyelamatkan saya. Kalau begitu, siapakah Yesus Kristus? Kok dia bisa menyelamatkan saya? Apa otoritasnya, apa kuasanya, dan apa kekuatannya? Sehingga Yesus mampu, berkuasa, berotoritas menyelamatkan saya. Dia dari Roh Kudus. Tidak ada satu kalimat pun yang ditujukan kepada siapa lagi kecuali kepada Yesus. Sekali lagi, ini yang dituliskan oleh Matius Lewi. Mari kita lanjutkan di pasal 2. Di pasal 2 jelas sekali kelahiran Yesus tidak hanya diketahui oleh orang-orang di sekitar Bethlehem, bahkan tidak diketahui oleh para gembala saja,
yang mengherankan, tanda kehadiran Yesus di bumi, kelahirannya diketahui oleh orang-orang Majus, bukan oleh orang Yahudi saja, bukan oleh orang Israel saja, bukan oleh para gembala di padang belantara yang sedang mengembalakan kambing domba saja, tetapi orang Majus, orang-orang Majus dari timur datang untuk bertemu Yesus. Tidak hanya bertemu, membawa kado begitu, tidak. Tidak hanya berkaitan sekedar bertemu lalu pulang. Tidak. Ada satu keyakinan bahwa yang dilahirkan ini raja. Yang dilahirkan seorang raja. Biasanya kalau raja itu diturunkan kepada anak yang memang nanti pada waktunya sebagai raja. Tetapi Yesus sejak kelahirannya diakui sebagai raja. Dan orang Majus datang bukan sekedar memberikan minyak, mur, kemenyan, tidak hanya sekedar memberikan, itu hanya simbol penghormatan, penghargaan, dan rasa takjub. Mereka datang untuk menyembah Yesus. Tidak ada yang mengajarkan, dan tidak ada yang mengajari pula. Siapa yang mengajari? Harusnya kan mereka menyembah, menghormati siapa? Kaisar Romawi waktu itu. Setidaknya kalau ke Yerusalem atau ke Bethlehem, mereka datang menyembah atau menghormati atau sujud kepada Herodes atau Pilatus. Tetapi tidak. Mereka datang tidak menyembah manusia yang lain. Tidak menyembah Yusuf dan Maria. Mereka menyembah sujud kepada Yesus yang dilahirkan. Kalau secara logika sederhana, dan saya dan saudara ketika berada dalam konteks itu, ada bayi yang baru lahir, dan kemudian bayi itu dibaringkan di sebuah tempat, dan saudara datang, apakah langsung mau menyembah? Kan ini sesuatu yang aneh bin ajaib. Bagaimana orang Majus yang tidak kenal Yusuf, tidak kenal Maria, bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, sekali lagi bukan ahli Taurat, bukan orang Farisi, bukan orang Saduki, bukan tokoh agama orang yang ada di sana, tetapi dia datang kepada Yesus untuk sujud menyembah. Ajaib. Inilah kisah yang ditulis oleh Matius Lewi di dalam Matius pasal 2. Itu sebabnya Herodes begitu marah, begitu murka, begitu kesal terhadap apa yang dilakukan oleh orang Majus ini. Mereka ingin menangkap orang Majus dan sekaligus ingin melenyapkan bayi-bayi yang ada di daerah Bethlehem. Dan pada momen itu Yesus, Yusuf, Maria pergi ke Mesir. Bisa jadi mereka melewati tempat yang mereka sudah biasa tahu, para pedagang atau para musafir mereka pergi ke Mesir untuk menghindari pembunuhan, untuk menghindari penganiayaan. Demikian juga orang Majus pergi kembali ke timur, dan tentu di sana mereka secara bagian implisitnya mereka kembali dengan penuh sukacita, karena jelas di sana mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dan bagi saudara yang belum mengetahui siapa Yesus, belum kenal siapa Yesus Kristus, silakan saya mengajak saudara untuk membaca keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Makin kenal Tuhan Yesus, makin cinta kepadanya, dan semakin cinta kepadanya, semakin hormat kepadanya, dan semakin menaati kehendaknya. Kiranya saudara bisa terus mengikuti apa yang bisa saya bagikan. Jelang waktu kembali ke Mesir lagi, Yusuf, Maria tidak tinggal lagi di Bethlehem. Mereka kembali ke Nazaret, mereka tinggal di sana. Mengapa? Ya, karena ada upaya lagi untuk melakukan tindakan pembunuhan atau ingin mengacaukan keberadaan daripada Yesus. Tuhan Allah yang berdaulat menguasai
zaman, orang, dan siapapun. Apa yang terjadi? Yesus ada di Nazaret. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, setelah tiba waktunya, maka kita lihat selama panjang waktu itu, kisah Yesus disunat umur 8 hari, kisah Yesus setiap tahun datang ke Yerusalem melaksanakan satu ibadah di Bait Allah, dan khususnya pada usia 12 tahun. Kisah Yesus setelah dia kembali ke Nazaret, semua kisah yang saya sebutkan sudah ada dijelaskan oleh penulis yang lain dari 4 Injil, yaitu penulisnya namanya Lukas. Kita lanjutkan. Jadi antara usia 8 hari, usia 12 tahun, sampai usia 30 tahun adalah masa-masa keberadaan Yesus di Nazaret. Dan yang menarik, di pasal 2 sampai pasal 3 tidak serta-merta dituliskan oleh Matius tentang keadaan perkembangan dan pertumbuhan dari kehidupan Yesus di Nazaret. Namun, Injil Lukas menuliskan hal tersebut pada momen-momen pentingnya. Di dalam Injil Matius, di pasal yang ketiga, di sini diperkirakan usia Yesus sudah berumur 30 tahun. Jadi kira-kira ada masa yang cukup panjang bagi Yesus hidup bersama dengan orang tua yang mengasuhnya, Yusuf dan Maria, bersama dengan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Yusuf Maria selama kurang lebih kurun waktu 30 tahun. Ini adalah masa yang cukup panjang. Bagaimana kita sebagai orang percaya menyadari pentingnya rasa hormat, rasa tanggung jawab sebagai anak di dalam rumah untuk melakukan tanggung jawab di rumah. Jadi Yesus menunggu 30 tahun, barulah memulai sebuah pelayanan. Tidak serta-merta langsung melakukan pelayanan. Yesus dibaptis, mengikuti baptisan Yohanes Pembaptis seperti yang dikehendaki oleh Allah. Yesus kemudian dicobai setelah tentunya 40 hari puasa, dan Yesus melewati semua itu dengan berkemenangan. Baru kemudian tepat waktunya, sesuai dengan masanya, pada usia 30 tahun Yesus mulailah melakukan pelayanan. Mulai tampil membawa orang kepada Allah Bapa, menjadikan orang-orang di sekitar murid-muridnya, dan khususnya memanggil murid-murid. Ada 12 murid yang dipanggilnya, yang diperlengkapi, dipersiapkan menjadi para rasulnya. Bukan hanya memanggil, mengajar orang banyak, mengajar murid-muridnya, mengajar para pengikutnya. Khususnya kalau kita membaca Injil Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7, kita akan tahu ajaran Tuhan Yesus yang paling esensial berkaitan dengan kehidupan kerajaan Allah bagi kita orang percaya. Dan Yesus mengajarkan begitu rupa, menggenapkan apa yang diajarkan di dalam perjanjian lama, menerapkan di dalam pelayanannya, dan mengerjakannya dengan sempurna tanpa ada satu kesalahan pun. Yesus menyembuhkan banyak orang. Ada orang kusta yang disembuhkan, ada seorang hamba perwira yang disembuhkan, ada ibu mertua Petrus yang disembuhkan, dan ada 2 orang kerasukan setan diusir kuasa gelapnya, dan Yesus menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, mengembalikan mereka kepada kehidupan kemanusiaan yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Bahkan Yesus dapat menghentikan angin ribut. Yesus membawa orang lumpuh disembuhkan. Pemungut cukai yang jauh jaraknya dengan orang-orang beragama dijumpai, diajak mengikut Yesus. Yesus mengajarkan kebenaran kerajaan Allah, baik itu di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Bahkan Yesus menyatakan panggilannya, pengutusannya untuk 12 muridnya
sebagai rasul-rasulnya. Yesus mengakui dan menyadari bahwa ada masanya nanti orang-orang akan kaget dan terheran bahwa apa yang dilakukannya dan diikuti oleh murid-muridnya, maka mereka akan mengetahui bahwa ada penganiayaan, akan ada orang yang melakukan kejahatan-kejahatan terhadap para pengikut Yesus. Yesus menyatakan keberadaannya. Yesus melakukan apa yang dikehendaki Allah Bapanya dan mengajak banyak orang untuk datang kepadanya karena dia adalah juru selamat dari Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa. Saudara yang kasih di dalam Kristus, Yesus Kristus di dalam pelayanannya bukan saja memuridkan 12 rasul, memuridkan banyak orang, mengadakan banyak mujizat, mengajarkan tentang kerajaan Allah. Ia juga memulihkan dan memberikan pengertian yang mendalam mengenai pelayanan, hari Sabat, ibadah, bahkan pengajaran-pengajarannya baik dengan perumpamaan, dengan contoh-contoh, dengan pemikiran dan argumentasi, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat tidak mudah dijawab. Yesus melakukan berbagai cara untuk mengatakan kebenaran, keadilan, cinta kasih. Jadi saudara, pengenalan akan Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius Lewi sungguh memberikan kepada kita gambaran siapa sebenarnya Yesus Kristus ini. Dari lahir sudah disebut sebagai juru selamat. Dan dalam keberadaannya sebagai anak di tengah-tengah keluarga Yusuf Maria, dia patuh sampai menunggu usia 30 tahun. Setelah 30 tahun, dia ikut dibaptis. Padahal dia tidak berbuat dosa. Yesus juga telah menang menghadapi pencobaan. Mengajak orang, memilih orang lain, dan menentukan siapa yang menjadi murid yang spesial diangkat menjadi rasul, memberitakan pengajaran, mengadakan mujizat, mengadakan kuasa-kuasa kemenangan atas setan, atas kekuatan dunia, dan atas sakit penyakit, atas segala kematian. Yesus menyatakan semuanya. Jadi pertanyaan saya kembali, siapakah Yesus Kristus ini? Tidak lain, tidak bukan, dia adalah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus. Jadi tidak perlu ada perkataan langsung dari mulut Yesus, aku Tuhan, sembah aku. Tidak perlu. Kenapa? Seluruh perkataannya, seluruh tindakannya, seluruh apa yang dinyatakan, diajarkannya, tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun, tidak ada satu orang pun, tidak ada satu pendiri agama manapun, tidak ada satu pribadi manapun yang pernah melakukan seperti yang Yesus lakukan. Tidak pernah ada, kecuali Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara yang kekasih di dalam Kristus, dan bagi saudara yang belum percaya, karena saudara belum tahu, karena saudara belum kenal, datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 di ayat yang ke-30, sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Datanglah kepada Yesus supaya Tuhan memasang beban yang memberikan kita keringanan. Di ayat 28, bagaimana kita bisa datang? Karena Tuhan mengajak, memberikan ajakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Saudara yang punya beban berat, datang kepada Yesus. Yesus, Juru Selamat yang menebus dosa kita. Orang yang menjadikan kita umatnya akan mendapatkan kelegaan. Tidak berhenti di situ. Yesus juga menyatakan kuasanya, tidak berhenti mengadakan mukjizat. Dia mengajarkan tentang keadilan. Ada orang yang ikut dia, mendengar khotbahnya, mendengarkan kebenaran yang diajarkannya. Orang-orang itu berdatangan dan banyak sekali, tapi belum makan. Yesus memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang. Ini bukan program dari pemerintah kerajaan Romawi. Ini tidak perlu kasak kusuk di antara murid-muridnya untuk bagaimana ini memberikan makan kepada mereka yang mengikut Yesus ini. Yesus Raja yang adil. Dia tidak perlu
gembar-gembor program memberi makan. Dia eksekusi, langsung menyatakan kuasanya. Dia tidak perlu cerita sana, cerita sini, minta bantuan dari mana-mana untuk ambil dana dari orang-orang kaya, dari pengusaha-pengusaha di Bethlehem, di Yerusalem, atau di tanah Kanaan, di tanah Palestina. Tidak. Yesus mencukupkan dari apa yang ada dan menyatakan kuasa memberi makan. Jadi, Yesus adalah Raja yang adil dan sejahtera. Memberi makan 5.000 orang sekaligus. Tanpa perlu ada yang namanya membuat sebuah panitia dapur khusus membuat roti dan menangkap ikan di danau. Tidak ada. Tanpa perlu adanya mengambil kas dari kerajaan Romawi. Tidak. Memberi makan 5.000 orang itu betul-betul dari tangannya sendiri. Sang Raja yang adil dan mensejahterakan. Mana ada yang seperti itu seorang raja? Tidak pernah. Biasanya para pemimpin di awal pemerintahan, di awal dia jadi pemimpin, hanya sekian saja kekayaannya. Setelah di akhir, wah, rumahnya luar biasa, limpah, kemudian banyak sekali depositonya, bahkan program-program itu diambil dari kas negara dan sebagainya. Yesus tidak demikian. Dia tidak memperkaya diri, dia memperkaya orang lain. Dia tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri, dia menguntungkan orang lain. Siapakah itu? Yesus. Nah, ini yang namanya juru selamat. Dia tidak mengangkat pedang untuk bisa mengatur 5.000 orang untuk ikut dia. Tidak. Yesus tidak pernah menaklukkan kota-kota yang ada dengan pedang, dengan kuda, dengan keledai, dengan dagangan, dengan bisnis. Tidak. Dia datang memberi pelayanan dan menyatakan itu dengan cinta kasih yang sangat luar biasa. Masihkah saudara yang belum tahu dan yang belum kenal Yesus meragukannya? Mana ada raja seperti itu? Anda dan saya tidak akan pernah menemukan lagi pribadi dan karya seperti Yesus. Tidak akan pernah lagi menemukan seperti itu. Cari, temukan. Tidak akan pernah. Hanya Yesus yang seperti itu. Saudara, ini penting sekali. Jadi, tidak perlu Yesus itu bilang, ayo sembah saya. Tidak perlu. Dengan kita tahu ceritanya, kita tahu kisahnya, kita paham siapa Yesus. Injil Matius menuliskan dari semula, Yesus menyelamatkan orang berdosa. Manusia bisa menyelamatkan keberdosaan kita? Tidak pernah. Manusia bisa membawa kita diselamatkan? Tidak pernah. Wong selamat sendiri aja nggak bisa. Lalu siapa yang menyembah? Yang menyembah kita tahu dia juru selamat. Siapakah yang dapat menyelamatkan manusia? Hanya Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang menyelamatkan, maka pasti Yesus adalah Tuhan. Jadi nggak perlu diomong, aku Tuhan, sembahlah aku. Nggak harus begitu. Kalau bilang begitu, apakah berarti Tuhan? Ada loh, aku adalah ini, aku adalah itu, tapi ini dan itu tidak dilakukan. Itu omong kosong. Tidak perlu itu. Saudara, Yesus mengusir setan. Yesus menyembuhkan banyak penyakit. Yesus membangkitkan atau menghidupkan orang yang sudah mati. Siapa yang bisa melakukan itu? Manusia? Nabi? Rasul? Pendiri agama? Para pemimpin? Tidak pernah. Hanya Yesus Kristus. Jadi saudara, datanglah kepada Yesus Kristus. Bagi yang belum tahu, saya memberitahu dari Injil Matius. Bagi yang belum kenal, kenallah Yesus Kristus supaya bisa mengerti siapa Yesus Kristus. Dan di dalam Injil Matius pasal 17, Yesus dimuliakan di atas gunung. Apa yang terjadi? Ada Musa, ada Elia. Dan di sana jelas Yesus wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Dan di sana Petrus langsung berkata, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Tuhan. Yesus nggak pernah bilang, tunggu. Kok kau sebut aku Tuhan? Tidak, karena memang dia adalah Tuhan. Dia tidak marah dan tidak mengkoreksi itu. Kenapa? Karena memang benar dia adalah Tuhan. Dan yang menarik saudara, yang kekasih di dalam Kristus,
Di dalam ayat 12 Injil Matius dikatakan, "Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka." Anak manusia. Siapa anak manusia? Di dalam perjanjian lama, ini dilekatkan pada pribadi Tuhan. Jadi dia mengatakan dia anak manusia. Jadi saudara mesti memahami ayat-ayat Alkitab ini dengan hati yang terbuka. Kecuali saudara bukan orang pilihan. Kecuali saudara tidak digerakkan Roh Kudus. Kecuali saudara memang bukan orang percaya. Keraskanlah hatimu terus untuk tidak menerima Tuhan Yesus. Dan engkau akan menerima tanggungannya. Tetapi kalau saudara orang pilihan, saudara akan datang kepada Yesus. Jadi di sini dikatakan di pasal yang ke-17, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Matius 17 ayat 14. Jadi banyak orang datang lalu menyembah Yesus. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayah dan sangat menderita, ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Luar biasa. Orang-orang banyak datang kepada Yesus dan manggilnya apa? Tuhan, my Lord. Itu sama dengan dalam bahasa Ibraninya atau Aramiknya Adonai, yang sama juga artinya Yahweh. Tuhan, kasihanilah anakku. Mengapa? Murid-murid nggak bisa sembuhkan. Tuhan mengatakan, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi engkau tidak percaya? Mungkin engkau memang bukan orang pilihan." Jadi saudara, di sini Matius Lewi menuliskan dengan gamblang, dengan apa adanya keberadaan Yesus Kristus. Yesus Kristus lalu mengajarkan lagi dengan perumpamaan. Ini perumpamaan seringkali dan banyak sekali Yesus menggunakan ini sebagai model pembelajarannya dengan perumpamaan dan menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Jadi upah mengikut Yesus itu apa? Katanya murid-muridnya di dalam Matius pasal 19. Lalu Yesus mengatakan, "Kami ini," kata murid-muridnya di ayat 27, "telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki, saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Wow, luar biasa bukan? Sangat-sangat luar biasa. Mengapa demikian? Karena di sini dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali." Ini bicara tentang bukan sekarang, tapi nanti. Ini bicara eskatologis. Nanti harinya tiba, atau bisa dikatakan waktu akhir zaman, atau waktu kiamat, kedatangan Tuhan kembali. Akan ada penciptaan kembali. Anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya. Nah, ini bicara siapa anak manusia yang bersemayam? Lagi-lagi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa ini bicara tentang Yesus adalah Tuhan. Dia menyatakan sendiri, "Aku akan bertakhta." Nanti, di akhir itu, semua orang yang percaya akan menerima hidup yang kekal. Siapa yang menulis? Matius Lewi. Ini keajaiban. Jadi, saudara, tentu yang belum tahu, saya beritahu. Yang sudah tahu, makin kenallah. Berbahagialah saya dan saudara karena membaca Injil Matius ini dan mempelajarinya dan mendalaminya dengan sungguh-sungguh. Lalu Yesus mengatakan, akan ada penderitaan. Penderitaan menanggung keberdosaan manusia. Ingat, Yesus dilahirkan sebagai juru selamat. Bagaimana menyelamatkan orang berdosa? Ya harus menanggung hukuman keberdosaan. Dengan cara apa? Mati, karena upah dosa adalah kematian. Tetapi dia tidak berdosa. Yesus tidak pernah berdosa, tidak ada di dalam keberdosaan, tidak pernah berbuat dosa, tapi dia harus menanggung
Karena dia menyelamatkan orang berdosa harus dihukum karena keberdosaannya. Tapi kalau dia mau menyelamatkan, maka keberdosaan hukumannya harus diterima dia, ditanggung dia, diimputasikan kepadanya. Karena itu Yesus mengatakan, saya akan menanggung itu. Menderita, lalu kemudian setelah menderita, dia lalu selanjutnya, dia diadili tanpa keadilan, difitnah. Ada Pilatus yang tidak mau mengakui, tidak mau menerima kesaksiannya. Ada Herodes, ada ahli Taurat, ada orang banyak. Akhirnya diadili tanpa keadilan, diadili tanpa ada bukti kesalahan, diadili dan ia diam. Kenapa? Goalnya menebus orang berdosa. Dan ketika di atas kayu salib, Yesus masih mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Dan di akhir menjelang kematiannya, dia mengatakan, kuserahkan nyawaku kepadamu. Wow, betapa ajaib, bukan? Tidak ada orang yang seperti itu. Biasanya orang menjelang kematian ketakutan, kengerian terjadi. Padahal dia menanggung murka Allah. Yesus di dalam detik-detik kematiannya, dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka yang berdosa itu. Lalu di akhirnya dia menyerahkan nyawanya. Untuk apa? Tadi saya katakan menebus orang berdosa melalui kematiannya, menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan, dia mati di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib karena dia menyerahkan nyawanya. Memang dia disiksa, memang dia dipaku kaki tangannya, memang dia dimahkotai mahkota duri, dia memang kehabisan darah dan tenaga, darah tercurah di jantung, tetapi dia menyerahkan nyawanya. Dia sempurna melakukan penebusan, menyelamatkan umatnya. Jadi dari lahir, menebus umatnya, dan dia terus mengajarkan kebaikan, kebenaran, kerajaan Allah. Tidak ada yang seperti itu, saudara. Tidak ada yang seperti itu. Hanya Yesus Kristus. Dan ketika dia mati di atas kayu salib, terbukti dia mati, dan dia dikuburkan. Dikuburkan seperti yang dikatakannya, pada hari ketiga aku akan bangkit. Benar, hari ketiga dia bangkit. Kubur kosong. Dan setelah dia bangkit, nggak langsung naik ke surga. Tidak. Yesus 40 hari dia menyatakan diri. 11 muridnya menyaksikannya, 120 muridnya menyaksikannya, 500 saksi mata menyaksikannya. Selama 40 hari dia menyatakan bahwa dia bangkit dari kematian. Kalau yang lain dihidupkan, kembali mati. Tapi dia bangkit, Bapa membangkitkannya, Roh Kudus membangkitkannya, dan dia menyatakan kebangkitannya. Dan setelah itu, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, kenallah Yesus Kristus. Dan hanya yang percaya. Dan bagi yang percaya, itu bisa terjadi karena Roh Kudus yang mengerjakannya. Kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan hati setiap orang yang membaca firman Tuhan, mendengarkan kisah Yesus Kristus, maka orang itu selamanya memberontak, tidak mau taat, tidak mau percaya. Jadi, saudara, mari kita kenal Yesus. Siapakah Yesus? Juru selamat yang telah melaksanakan pelayanannya sebagai raja, sebagai imam, sebagai nabi. Sebagai nabi, dia mengajarkan firman Tuhan, menggenapkan firman Tuhan, memanggil rasul, mengutus rasul. Jadi dia adalah nabi di atas segala nabi. Dia juga adalah raja yang menegakkan keadilan, yang mensejahterakan banyak orang, yang memberi makan bukan karena proyek, program, atau permintaan, tapi karena dia peduli dengan orang-orang yang dikasihinya. Dia adalah seorang imam, imam besar agung, dan tidak ada lagi imam besar lain selain Yesus Kristus, karena dia menyerahkan nyawanya, mati menebus. Tidak hanya berhenti di situ, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berdoa syafaat bagi umatnya, membela umatnya dari segala gangguan setan dan kuasa kegelapan dan orang-orang jahat, dan juga menyediakan tempat. Saudara, masihkah belum mengetahui siapa Yesus? Masihkah belum mengenal siapa Yesus? Silakan baca Injil Matius. Sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai mengenal Yesus Kristus. Pada pertemuan berikutnya, kita akan kupas kembali, membaca, mempelajari mengenal Yesus Kristus.
dari Injil Markus, atau dari Injil Lukas, dan dari Injil Yohanes. Tunggu dan nantikan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.